Ih, Halo, Miss Assalamualaikum Titi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat peserta kuliah kajian kebijakan politik internasional kelas B sore pada pukul 18.00 lah. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah ini dalam 3 SKS ya. Pertama adalah SKS yang pertama itu kan diisi presentasi oleh Nurul Fitria, Lailatul Fitria Nurul Jannah ya, panggilannya Ria oleh Ria. Nurul Jana. Oh iya, pokoknya sama Ria lah, panjang banget namanya Ria. Dan Ria ini mau bahas tentang konsepnya itu apa kebijakan publik, apa yang bukan apa kebijakan politik internasional, apa yang bukan termasuk kebijakan politik internasional dan metode melakukan kajiannya. Ini masih baru karena sebenarnya ini adalah mata kuliah hubungan internasional, tapi sedang diuji cobakan kepada mahasiswa administrasi publik. Kalau mereka cukup berhasil memahaminya, saya kayak wow banget. Anyway, kalau gitu kuliah ini saya rekam dan setelah presentasi kita akan ngobrol sedikit banyak pertanyaan-pertanyaan dan hasil dari perkuliahan ini nanti bisa disimak di YouTube channel saya. Jangan subscribe, share atau komen ya. Ada jangannya loh ya, bukan suruh subscribe, komen atau dan lain-lainnya. Kalau gitu saya serahkan untuk Ria melakukan presentasi dan saya yang mengendalikan PPT-nya. Oke, silakan Ria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapin terima kasih ke Bu Reni sudah memberikan kesempatan dan kemudahan. Kesempatannya memberikan saya waktu untuk presentasi dan kemudahannya saya diperbolehkan untuk Zoom. Semangat sekali ya. Ya, saya takut tidak bebas UTS. Oke. Bus, nggak boleh disebut itu. Oh iya, cut nanti. Saya ini pada mata kuliah kebijakan politik internasional. Kebetulan saya dapat undian pertama menjelaskan tentang mempelajari kebijakan politik internasional. Nah, boleh di next, Bu? Next. Nah, apa itu kebijakan politik internasional? Sebelumnya saya akan memasukkan gini. Ada quote, ini quote-nya anak HI, katanya sih. Pelajarilah bangsa lain sebagai hasanah penting dalam memajukan bangsa dan negara sendiri, karena studi internasional ada bukan tanpa alasan, tapi studi internasional dapat membawa dampak pola hubungan yang efektif untuk kemajuan dan berkelanjutan. Nah, ini sudah menggambarkan sampulnya kenapa kita harus mempelajari kebijakan politik internasional, khususnya untuk prodi kita administrasi publik. Next, Bu. Saya presentasi ini mengambil referensi sumber utamanya dari buku yang ditulis oleh Ibu Reni Chandra Dewi Puspitarini, Sarjana Hubungan Internasional. Ya ampun, lengkap banget. Kajian judulnya Kajian Kebijakan Politik Internasional. Nah, ini tentang metode, teori, dan studi kasus. Nah, untuk bab 1 terdapat 5 subbab. Yang pertama, konsep, metodologi, dan pendekatan. Yang kedua, pengertian kebijakan politik internasional. 3, kompleksitas politik luar negeri, yang menjelaskan tentang faktor-faktor mempengaruhi sebagai unit eksplanasinya. Yang keempat, pengertian metode dan pendekatan. Subbab kelima, contoh penerapan metodologi dan pendekatan dalam kajian politik internasional. Next, Bu. Subbab pertama, konsep metodologi dan pendekatan. Nah, tujuannya kita mempelajari ini, tujuannya Bu Reni mencetak buku ini agar mahasiswa. Jangan mention saya lah, pura-pura bukan saya penulisnya. Astagfirullah. Penulis itu ingin kompetensi akhir yang diharapkan adalah mahasiswa atau akademisi mampu menjelaskan konsep dan definisi kebijakan politik internasional. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang berpengaruh sebagai unit eksplanasi. Yang ketiga, menentukan komponen metodologi dan pendekatan yang sesuai. Nah, ini boleh di next. Nah,
ini fenomena hubungan internasional. Saya ngasih judulnya fenomena hubungan. Kenapa? Karena di buku Bu Reni teman-teman pasti punya sudah ya, yang punya dibaca. Itu halaman 3. Nah, halaman 3 itu penulis menuliskan 3 kejadian yang ada di luar negeri. Yang pertama tentang Amerika, Turki, dan Filipina. Nah, yang di sini kan karena beliau ini menuliskan tahun 2019, jadi waktu di Amerika tentang pemilihan Donald Trump, Turki ketika kontroversialnya yang ini partai Jamal Khashoggi. Oh iya, kok itu. Yang Erdogan itu yang 2003, terus yang Filipina tentang pemimpinnya yang memberikan kebijakan tentang narkoba itu. Perang terhadap narkoba. Perang terhadap narkoba, tapi dirinya sendiri seperti apa. Nah, itu. Nah, bahkan di internasional setiap tahunnya pasti ada kejadian yang selalu berubah, selalu terbaru. Bahkan bukan setiap tahun, setiap waktu ada aja perubahan. Amerika yang Donald Trump yang seperti itu, Turki yang seperti apa, Filipina seperti apa. Nah, yang terbaru Rusia, regulasi dan keputusan Rusia. Nah, kenapa Rusia membombardir Ukraina? Itu kan Ukraina terserah mau milih NATO kan gitu. Kok Rusia ikut-ikut? Nah, itu nanti kita bisa di ubluk-ubluk di sini. Next. Nah, ini. Tadi dari Amerika, Turki, Filipina, Rusia, Korea Utara, mungkin Korea Selatan, bahkan Indonesia sendiri, terdapat kebijakan politik internasional. Nah, semua itu bukan dipengaruhi, atau diberikan sama pemimpinnya. Pemimpinnya memberikan suatu statement atau suatu keputusan, itu pasti didasari dari motivasi, kognisi, persepsi, dan pengalaman. Jadi, pemimpin ini ada motivasinya, saya mau negara saya tujuannya ke A, jadi saya mengarahkan ke jalan yang mengarah ke A. Nggak mungkin diarahkan ke B. Pengalaman, mungkin tahun periode lalu presidennya melakukan seperti ini, dampaknya seperti ini, berarti saya harus belajar dari pengalaman, tidak boleh. Dari situ pemimpin akan membentuk proses pengambilan keputusan. Dari proses langsung pembuatan keputusan. Seluruhnya ini ruang lingkupnya itu luas, komprehensif, dan spesifik. Nah, kalau teman-teman dengar kata komprehensif, tadi sore sudah dijelasin kuantitatif. Apa itu komprehensif? Komprehensifnya dilewatin sama teman-teman, Bu. Nah, ini intinya semua ini fenomena hubungan internasional ini ruang lingkupnya luas, komprehensif, spesifik, yang utamanya menjelaskan tentang kebijakan politik internasional yang diarahkan oleh pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan. Next, Bu. Komprehensif itu nggak bertele-tele. Ya, kuanti makanya. Nah, kalau yang ini pengertian kebijakan politik, pengertian itu kita mengenali langsung apa kebijakan politik internasional. Boleh next, Bu? Oke. Nah, di sini di buku yang saya ambil referensinya ini ada 2 tokoh yang diambil, diserap pengertiannya. Yang pertama dari Browning. Kebijakan politik internasional dianggap sebagai suatu totalitas kebijakan negara terhadap dan interaksi dengan lingkungan luar batas negaranya. Sedangkan milik Hudson mendefinisikan kebijakan politik internasional sebagai studi terhadap keputusan yang diambil oleh para pengambil keputusan dengan referensi atau sedikit referensi atau setidaknya memahami konsekuensi terhadap entitas eksternal negara bangsa mereka sendiri. Nah, untuk kita masih bingung gimana itu definisinya. Nah, pengertiannya itu, pengertian dari kebijakan politik internasional, kita ketahui dulu karakternya. Nah, saya serap di sini, kita bisa ngelihat apa sih kebijakan politik internasional itu. Yang pertama, rasionalitas dan keputusan. Rasionalitas tadi kan sudah dibilang kan, kepemimpinan tuh mengambil suatu keputusan tuh ada motivasi, ada kognisi, ada pengalaman. Jadi nggak sembarangan ngambil, harus rasional. Tidak boleh karena baper.
Rasional yang dimaksud berarti bahwa kebijakan pada hakikatnya terkait dengan akhir dari tujuan yang dimiliki oleh pemimpin negara. Nah, tadi kan ada itu tujuannya apa, arahnya, motivasinya. Nah, yang kedua tentang keputusan yang dijelaskan kebijakan politik internasional adalah keputusan atau decision. Keputusan diambil, decision. Iya ya, decision. Ialah keputusan yang diambil dari sejumlah pilihan yang ada. Nah, ditekankan lagi di sini kebijakan politik internasional itu merupakan keputusan resmi, bukan hanya sekedar statement yang non resmi. Jadi kalau pemimpin mengatakan, oh saya ingin perang sama Indonesia, cuma mengatakan aja tanpa ada keputusan resmi, itu bukan kebijakan. Contohnya. Nah, keterangannya di sini tambahannya kesalahan atau keputusan yang tidak bisa dikonseptualisasikan memiliki komponen internasional atau HI tidak termasuk pada objek kajian. Jadi selain tidak dapat dipelajari sebagai kajian antara lain tindakan yang tidak memiliki tujuan atau tanpa maksud. Terdapat suatu situasi yang mana kebijakan mungkin dapat dianalisis menggunakan metodologi kebijakan politik internasional, tetapi tidak bisa dikaji menggunakan kebijakan domestik atau publik. Ada pula yang dari kebijakan yang tidak dapat dikaji dari politik internasional hanya bisa dianalisis menggunakan kebijakan domestik. Nah, ini teman-teman harus membedakan mana itu kepentingan kebijakan publik atau kebijakan domestik atau mana kebijakan politik internasional. Teman-teman bisa ngelihat gini. Ini saya ambil dari sumber lain ya, bahasa Inggris lagi, bahasa Indonesia aja ya. Dari Clark and White, aksi yang berwujud pernyataan resmi dan eksplisit berupa tujuan, komitmen yang disuarakan oleh pemerintah dan aktor-aktor lainnya bertindak mewakili pemerintah dan ditunjukkan atau berimplikasi kepada aktor baik pemerintah dan non-pemerintahan yang ada di luar teritorialnya. Nah, satunya lagi tuh intinya gini, apapun yang berhubungan dengan negara dan luar negara, terdapat aktor internasional, organisasi, multinasional, corporation, and transnasional lainnya atau di luar negaranya, aktor-aktor di luar negaranya. Intinya berhubungan dengan negara dan luar. Nah, contohnya gini, kebijakan luar negeri itu pokoknya ada tujuan, ada arah, ada sasaran, ada target, itu berhubungan dengan luar negeri. Tapi kalau kebijakan itu diambil oleh suatu negara untuk internnya, mungkin dampak keluarnya tidak terlalu ya, itu namanya public atau kebijakan domestik. Tapi yang berhubungan dengan luar itu pasti kebijakan luar negeri. Nah, contohnya kalau kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung resolusi PBB dalam memberikan sanksi terhadap Iran terkait isu pengayaan uranium Iran, itu termasuk kebijakan luar negeri. Tapi kalau kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan investasi Indonesia masih abu-abu, bisa domestik, bisa luar. Kalau kita investasi tujuannya, arahnya, menelitinya ngelihat dari sisi investasi negara luar bisa masuk, itu kebijakan politik luar negeri. Tapi kalau investasinya di dalam itu domestik. Banyak banget contohnya. Pokoknya ada arah dari input eksternal internalnya, dari proses pengambilan keputusannya, output kebijakannya, outcome dampak dan pelaksanaan kebijakannya, kita harus lihat itu keluar apa ke dalam. Itu yang membedakan. Yang behavior nggak dibahas ya? Behavior yang mana, Bu? Enggak, itu di bab 2 kayaknya. Iya, Bu. Nggak apa-apa lah. Kasihan nanti yang presenter. Iya. Kasihan yang presenter bab 2 ya nanti ya. Iya. Lanjut. Serepet aja. Contohnya. Lanjut 8. Hilang kan. Nah, kompleksitas luar negeri, faktor-faktor yang mempengaruhi unit eksplanasi. Analisis kebijakan politik internasional mengandalkan event data. Nah, seperti ya banyak kan kasus-kasus yang di samping gambar-gambar tuh dari perjanjian luar negeri, pertemuan antar ASEAN, pertemuan PBB, perbatasan Korea Utara, Korea Selatan, peperangan, penjaga perbatasan, jual beli, pembuatan alat dan alutsista, pengiriman pasukan untuk perdamaian dan lain-lain itu berhubungan dengan event data. Event data itu kayak sejarah, catatan waktu, catatan peristiwa,
informasi yang relevan. Nah, itu sistem manajemen semua peristiwa tersebut termasuk informasi dan entitasnya yang terlibat sebagai dalam ini sistem manajemen isi yang berhubungan dengan suatu peristiwa itu event data. Nah, next Bu. Nah, teman-teman bisa ngelihat seluruh kejadian itu yang dari awal yang saya jelaskan tentang peristiwa dari suatu negara, terus mana kebijakan politik luar negeri, kebijakan domestik. Ini ke faktor-faktor yang ada pada kebijakan politik internasional itu mempengaruhi dan dapat saling menjelaskan secara komprehensif. Ya, tadi yang Bu Reni jelaskan tidak komprehensif lagi. Iya, dan ini kuantitatif. Susah kalau kebijakan politik internasional dikualitatifkan. Nggak susah sih. Banyak yang kualitatif, skripsinya HA itu kualitatif semua, nggak ada yang kuantitatif. Padahal enak kuanti. Enak Kenapa? Iya, kenapa? Karena di bukunya Bu Reni sangat luar biasa. Ini saya pertama ngambang, setelah baca baru paham. Ternyata faktor-faktor yang ada untuk kebijakan politik internasional bisa diteliti dengan 4 hal. Multifaktorial, multilevel, multidisipliner, multifacet. Facet itu kayak lensa. Jadi banyak lensanya. Oh, banyak sudut multifacet. Multifaktorialnya bisa dorongan pemerintah, advokasi birokrasinya, terus keadaan domestiknya, sama kejadian di luar negara. Itu multifaktorial. Berarti banyak faktor kan? Faktor, harus banyak faktor. Kalau yang multilevel, saya bingung multilevel ini seperti apa sebenarnya, tapi saya yang ambil ini dari risetnya Mbak Vina Amalia. Multilevelnya itu ada first generation, second generation, dan third generation. Sebenarnya juga ada multilevel itu tentang ini, keadaan yang urgent-nya itu yang penting, middle, sampai low. Ada juga yang macam-macam. Tergantung jadi, teorinya sih, ambil dari mana. Tergantung teori. Ya, makanya saya ngambilnya yang first generation, second generation, dan third generation. Karena saya konsennya nanti, kalau first generation nanti perangnya saling tumbuk. Second generation alat. Third generation pakai cyber. Cyber. Oh ya, kirim nanti jurnalnya ke saya. Ya Allah. ya Bu. Yang multidisipliner itu teori politik, teori sosial, teori ekonomi, teori histori, psikolog, statistik. Yang multifacet ini sudut pandang, paradigma, pendekatan, pandangan umum. Intinya pandangan mau dari kanan, kiri, depan, atas. Sekarang kalian tahu ya kenapa itu range pengetahuan saya itu luas banget kan? Iya. Ya karena multidisiplin itu. Terus. Next aja Bu. Oh ya. Next. Mau terakhir, yes. Oh iya, belum terakhir nih. Belum, masih banyak nih. Iya, pengertian. Saya lupa. Pengertian metode pendekatan. Nah, metode pendekatan ini memiliki fungsi yang berbeda setiap penelitian. Intinya tujuannya sama, membedakan mana penelitian sosial dan mana terapan. Nanti saya singkat-singkatnya, ini panjang sekali. Oh ini ya. Nah, kalau yang tadi itu terapan itu analisis data kuantitatifmu itu masih nyambung. Terus. Nah, ini metode adalah penalaran, terdiri dari metode deduksi, penalaran deduktif, induksinya, silogisme yang mendekati kebenaran. Saya lagi bikin bukunya itu. Kayak buat kalian baca supaya rada mudeng nanti kalau saya masuk kelas kalian. Nah, ini menurut Bruning susah kali namanya, kayak orang Sunda. Enggak, dia orang Rusia, namanya Mariska Bruning. Terdapat 3 cara melakukan kajian, dari metode psikoanalisis, metode dengan pengamatan karakter presiden, yang ketiga metode leadership trait analysis atau LTA. Bisa di next. Yang psikoanalisis itu kualitatif, yang presiden karakter itu kualitatif, yang LTA ini yang kuantitatif. Baru kuanti. Next ya. Iya. Nah, Psikoanalisis ini berhubungan dengan psiko pasti. Metode konsep ilmu psikologi. Dengan apa? Ya Allah, hilang lagi deh. Bentar Bu.
ini dengan instrumen mempelajari individu dan motivasinya serta pendekatan terhadap problem solving, decision making, dan pandangan dasar pada dunia. Tetap itu punyanya Bruning. Ini suka Bruning. Suka Bruning, suka Valeria Hudson, nanti ada Paul sama Herman. Strategi mempelajari biografinya itu, perbedaan dasar ilmu psikologi dan analisis kebijakan politik internasional. Nah, ini jangan sampai salah. Nanti dibilangnya, wah ini pelajaran psikonya kepemimpinan. Bukan. Karena ada perbedaan-perbedaan yang mendasari mana itu ilmu psikologi dan mana kebijakan politik internasional. Kebijakan politik internasional itu yang belajar perbedaannya itu yang kita pelajari. Nah, ahli psikologi biasanya akan memandang tentang kepribadian melalui eksperimen yang hati-hati dan menyeluruh untuk perilaku manusia. Ahli psikologi menghindari pembuat prediksi definitif tentang perilaku seorang individu, tetapi akan memasukkan penilaian ke dalam pola cenderung perilaku dan kepribadian pemimpin. Nah, sedangkan masih banyak sih psikologi pengetahuan umumnya tentang perilaku manusia intinya. Sementara kebijakan politik internasional tertarik dalam menilai perilaku individu secara spesifik baik sebagai pemimpin domestik maupun pemimpin global. Jadi ilmu psikolog itu tentang ya internnya si pribadi ini. Kalau yang analisis kebijakan politik internnya tapi terhadap keputusan dalam memimpin domestik maupun yang global. Yang politik internasional cenderung fokus dalam menilai pemimpin sebagai apa secara spesifik seorang individu, kira-kira seperti apa putusannya, terus seperti apa yang dapat diperkirakan diambil oleh pemimpin itu dengan karakter kepribadian yang demikian. Nah, strateginya itu dapat strategi untuk mengenal seorang pemimpin adalah melalui biografi, baik dari catatan tertulis, interpretasi aksi publik ketika ada suatu masalah, bagaimana pemimpin itu kan terlihat nanti. Yang ketiga, pidato dan wawancara. Hanya kelemahannya pidato dan wawancara ini kan, pidato dan wawancara itu adalah kegiatan tertulis kenegaraan. Jadi tertata sama kenegaraan. Tapi sedikit banyak dapat terlihat kan namanya orang kalau ngomong tuh alam bawah sadarnya keluar, meskipun tanpa sengaja. Yang terakhir, strategi menggunakan analisis ini adalah kode operasional yang analisnya Profiler Plus tuh panjang. Bisa dilihat teman-teman di bukunya. Ya, itu software untuk melakukan leadership trait analysis. Dia berbasis kuantitatif itu. Betul. Nah, next Bu. Tinggal 5 menit ya. Oh ya, metode karakter presiden, metode dengan pengamatan karakter presiden, metodologi dengan pertanyaan dengan jawaban. Bentuk jawaban yang dikolomkan tuh aktif, pasif, positif, negatif. Jadi kita menggolongkan kepemimpinan tuh mana aktif negatif, atau pasif positif, pasif negatif. Yang terakhir metodologi dengan kode operasionalnya, pertanyaan filosofi dengan pertanyaan instrumental. Teman-teman bisa lihat foto itu, banyak ekspresinya ketika menjelaskan berbeda-beda. Next, Bu. Nah, ini LTA. Tentang tadi itu kuantitatif pastinya, metode menggunakan aspek dari karakter pemimpin yang relevan dan proses pengambilannya. Saya mengambil contoh kalau ada yang di riset tentang mana yang sering dibicarakan oleh warganya. Ini tahun berapa ya, lupa. Ada ditutupnya, ketutup. Nah, konsep pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan politik. Intinya berhidupan dengan politik. Ya, jadi nyalin Twitternya mereka, dimasukkan ke Profiler Plus, nanti ketemu hasilnya apakah mereka agresif apa enggak gitu. Nah, betul. Contoh penerapan metodologi dengan pendekatan dalam kajian kebijakan politik internasional. Metodologinya dalam kajian politik internasional cukup bervariasi, metode kualitatif dan kuantitatif. Next, Bu. Nah, ini yang saya suka. Terakhir, kecil ya, nggak apa-apa. Bentar. Nah, ini. Memang kecil. Mana ini, sebentar. Iya nggak hand-nya? Ya. Sebentar. Ini hand-nya mana sih? Nggak bisa hand ini. Lupa saya hand-nya di mana kok. Select. Oh. Nggak bisa ya. Iya.
Tak, nih. Nih ya, kelihatan ya. Ya. Ini bagan yang diolah Bu Reni dari ringkasan metodologinya banyak hati sama Bruning lagi. Nah, tadi permasalahan yang dari saya jelaskan tentang negara lain, tentang ini kepemimpinan. Misalnya satu contoh tentang Rusia melakukan serangan ke Ukraina. Kita cermati studi kasusnya kebijakan politik internasional. Apa itu multifaktorial, multilevel, multiphase, atau multidisipliner. Kalau multifaktorial, oke, lanjut ke bawah. Faktor yang berpengaruh, apa aja unit analisisnya. Multifaktorial tadi kan yang disebutin tuh faktor-faktornya. Ke bawah lagi landasan teorinya. Ke bawah lagi nanti Menyusun udah eksplanasinya. Penyusunan dan selesai. Kalau misalnya tadi bukan multifaktor, ke multilevel, nggak apa-apa. Mungkin lihat multilevel kan, oh kalau dia bergabung sama NATO, Rusia NATO, Ukraina NATO, Rusia terancam. Nanti levelnya mungkin. Multifasenya dari sudut pandang, dari multidisipliner. Nah, intinya, misalnya si A meneliti sesuatu, fenomena kebijakan politik internasional dengan multifaktorial, itu tidak ada salah atau benar. Kalau merasa penelitiannya kurang, kita teliti lagi dengan multilevel atau multifacet atau multidisipliner. Jadi jangan kalau ada penelitian yang kurang tepat, kurang lengkap, kurang tepat sasaran, jangan dicibir. Kita buktikan dengan riset juga, masih banyak. Multilevel, jangan ribut. Ininya kalau ada jangan ribut berdebat ya, harus saling melengkapi dong. Jangan kalau ada riset jangan debat. Iya, jangan kalau ada riset, oh kurang nih riset, buat riset lagi gitu. Kalau dicibir di belakang nggak ketemu ininya. Kesalahan yang keliruannya. Terus masuk YouTube ini iya, lagi. Nggak nyindir. Ini hanya memang idealnya begitu kan? Iya, jadi banyak ini multifaktorial. Kalau iya dilanjut, kalau tidak multilevel, kalau enggak multifacet terus. Ya udah waktunya tinggal 50 detik katanya Ria. Thank you banget. Thank you. Bagus sekali. Terima kasih sudah yang mengocok, menentukan saya. Bukan saya yang ngocok. Iya, enggak tahu siapa aja. Terima Will of Spin itu. Booknya yang mengocok. Kita Will of Names kan. Kita tutup, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya dengan link yang sama. Jadi tetap klik link yang klik link yang sama ya. Kita join dulu. Sekarang lift aja dulu ya. Siap, Bu.